Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mutaromin, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh dan tasah kula muliaken, para alim, para kiai, para ibu nyai, langkung dumateng pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang, dan sedaya para pengurus hasil suatu cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, jajaran pemerintahan, alhamdulillah hadir Bapak Wakil Bupati, para pembincang Kecamatan Suruh, sedaya tansah kula muliaken, para calon peserta pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama ingkang tansah kula muliaken. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita saged silaturahim menghadiri pembukaan PKPNU Angkatan pertama PBJNU Kecamatan Suruh. Ingkang kula ngertos Suruh menika termasuk di dalam NU niku balungipun gede. Terus akar yang sudah ditanam oleh para muassis, para pendahulu di Kecamatan Suruh ini termasuk berhasil. Tinggal bagaimana kita sebagai generasi penerus meneruskan apa-apa yang sudah ditanam oleh generasi terdahulu, sehingga Nahdlatul Ulama bisa memberikan manfaat yang lebih kepada para jamaah, khususnya masyarakat bangsa dan negara kita pada umumnya. Perjalanan Nahdlatul Ulama panci unik yang berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Ini karena hasil riyadhah dan mujahadah para pendiri, para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama ingin menika para aulia, para alim ulama zaman semanten. Lajeng dalam setiap sejarah itu ada fase-fasenya. Ada fase pendiri, kemudian ada fase penikmat, kemudian juga ada fase penghancur. Naudzubillah min dzalik. Jamiah Nahdlatul Ulama sudah didirikan oleh para muassis dengan tujuan yang sangat mulia, yakni sebagai benteng akidah Islam ala ahli sunnah wal jamaah dan sekaligus untuk merebut kemerdekaan negara kita ini. Ini adalah tujuan yang luar biasa. Nek menawi kula lan panjenengan sedaya maos manakibipun para alim ulama, para muassis zaman semau, kula lan panjenengan sedaya tentu dereng wonten napa-napanipun. Khususipun anggenipun khidmah dhateng umat. Kados pundi kiai-kiai pengasuh pondok pesantren, imam masjid, imam mushola di dalam membina jamaahnya untuk mengantarkan mereka agar selamat di dini wa dunya wal akhirah. Ini perjuangan yang tidak ringan. Para muassis NU dulu melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan silaturahim, untuk melakukan syiar Islam ala sunnah wal jamaah niku dengan biaya sendiri. Semua biaya dijamin dari Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah beliau berhasil menanamkan Jamiah NU ini secara kuat, sehingga banyak organisasi yang seusia Nahdlatul Ulama tinggal hanya nama belaka, tetapi alhamdulillah Nahdlatul Ulama semakin hari semakin banyak pengikutnya. Ini kalau tidak karena karomahnya para aulia dan ulama zaman dulu, maka mustahil hal ini akan bisa kita alami bersama. Oleh karena itu kita berada di dalam Nahdlatul Ulama ini sesuai dengan pesan dari para
pengasuh zaman dulu seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Kudroni, pendiri Pondok Pesantren Api Tegalrejo Magelang, kalau kita masuk di dalam jamiah NU setidaknya harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah biniyatin sholihatin, dengan niat yang baik. Yang kedua adalah binidon, kita harus mentaati aturan-aturan yang berlaku di dalam Nahdlatul Ulama. Dan yang 3 ini yang paling berat, bil ikhlas, harus dengan sukarela semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kelolaan panjenengan sami galih, sami introspeksi, sami muhasabah. Kita kelolaan panjenengan sami derek jamiah NU menika sampun sesuai kalian persyaratan ingkang dipun tentuaken kalian sesepuh binesepuh zaman rumiyin napa dereng. Menawi dereng nggih mugi-mugi sedaya kita menika pikantuk hidayah taufik so inayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelas Kanjeng Nabi termasuk khairul huda, sebaik-baik yang memberikan petunjuk, itu dipenghentikan dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Jadi semuanya adalah tergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beruntunglah, berbahagialah, bersyukurlah menawi kula lan panjenengan sedaya menika termasuk orang-orang yang cinta kepada Nahdlatul Ulama, cinta kepada para alim ulama, yang pada gilirannya juga cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cinta ini merupakan hal yang sangat penting di dalam kita beribadah. Hub, ya, karena cinta. Seperti Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, beliau beribadah kepada Allah itu bukan karena takut api neraka, bukan karena mengharap surga, tetapi karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doanya yang sangat populer, ya Allah, jika sekiranya aku beribadah kepada Engkau hanya karena takut api neraka, maka terjunkanlah diriku di dalam api neraka. Jika sekiranya saya beribadah kepada Engkau dengan mengharap surga, maka jauhkanlah surga dariku. Tetapi kalau aku beribadah kepada Engkau karena rasa cintaku kepada Engkau ya Allah, maka cintailah aku. Jadi karena cinta. Ya memang motivasi orang untuk beribadah kepada Allah itu macam-macam. Macam-macam. Yang tahu adalah hati kita masing-masing. Hati itu selalu berubah. Yang namanya kol, bolak-balik. Kadang nak pas apik ya koyo yo nek pas kadang tergoda ya koyo ngono kuwi. Kula lan panjenengan sedaya betul saged maidu satu sama lain. Karena sesungguhnya ibadah kita itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita ragu kalau ada orang yang mengatakan bahwa ibadahmu itu adalah mengandung banyak unsur bid'ah, banyak mengandung unsur khurafat, banyak mengandung unsur tahayul dan lain sebagainya. Sepanjang kita mengikuti pemahaman para alim ulama terhadap syariat Islam ini secara benar, insya Allah kita semuanya akan termasuk selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman sebagaimana pemahaman para nabi terhadap syariat-Mu ya Allah. Ini doa yang diajarkan oleh kiai-kiai kita. Karena itu kita Nahdlatul Ulama ini memahami tentang syariat itu ada jalurnya, ada sanadnya. Dengan melihat bintang 9, kita semuanya sudah yakin bahwa kita ikut Nahdlatul Ulama yang sejatinya adalah ikut para wali songo. Ikuti para wali songo sejatinya adalah ikut di antara salah satu imam madhab 4, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali radhiyallahu anhu. Itu bintang yang di 4 yang ada di bawah,
itu melambangkan khulafaur, melambangkan imam madhab 4. Lalu bintang yang di atas yang kecil 4 itu melambangkan sahabat-sahabat Nabi, khususnya khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu bintang yang paling besar itu adalah melambangkan Nur Al-Mustafa, yakni Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudahnya ikut NU berarti ikut Wali Songo, ikut Wali Songo berarti ikut Imam Madhab 4, ikut Madhab 4 berarti ikut Khulafaur Rasyidin, para sahabat-sahabat Nabi. Ikut sahabat-sahabat Nabi berarti ikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sekarang ada yang mengajak sebaiknya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sejak kapan kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah? Insya Allah kita selalu mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Memahami Al-Quran dan Sunnah harus menggunakan ilmunya ulama. Mulai dari mengeja huruf hijaiyah saja kita harus dibimbing oleh para alim ulama. Lebih-lebih kalau kita memahami kandungannya. Maka NU berpedoman di dalam hal hukum tidak cukup kalau hanya Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, tetapi juga harus menggunakan ijma' dan qiyas. Ijma' itu artinya adalah kesepakatan para alim ulama sejak zamannya para sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi sudah wafat. Ketika Nabi masih sugeng, semua persoalan yang ada dialami oleh umat waktu itu cukup ditanyakan kepada Kanjeng Nabi, dan kemudian Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selesailah persoalan waktu itu. Namun setelah Rasulullah wafat, banyak persoalan-persoalan yang ditemui oleh para sahabat-sahabat Nabi, dan ini kemudian beliau-beliau semua bermusyawarah. Nah, hasil musyawarah itulah yang disebut dengan ijma'. Ini diteruskan ulama-ulama generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan juga ulama as-salafus shalihin, termasuk juga ulama-ulama kita zaman sekarang ini. Maka NU selalu basul masail. Kalau ada masalah yang terjadi di tingkat MBC, silakan dirumuskan permasalahannya, ditanyakan kepada Suriah Mandobil ulama. Suriah kemudian melakukan basul masail, pembahasan terhadap masalah-masalah, khususnya dari menurut kacamata fikih ya, dan sebagainya. Dan kemudian kalau tidak diputuskan, teruskan kepada Suriah cabang. Kalau Suriah cabang dan juga nggak mampu menjawab, teruskan kepada Suriah wilayah. Kalau Suriah wilayah nggak bisa jawab, teruskan kepada Suriah pengurus besar. Ini penting musyawarah. Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah NU, beliau adalah min ba'dil auliya, termasuk bagian dari walinipun Gusti Allah. Beliau termasuk al-alim al-alamah. Tetapi ketika ditanya oleh utusan Presiden Soekarno, bagaimana hukum mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini menurut pandangan fikih, Hadratul Syekh tentu mampu menjawab secara sendiri. Tetapi tidak begitu sikap Hadratul Syekh. Hadratul Syekh mengundang seluruh ulama se-Jawa dan Madura untuk diajak bermusyawarah, kemudian diambil keputusan tentang resolusi jihad Nahdlatul Ulama tanggal 22 Oktober tahun 1945. Wajib ain hukumnya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini bagi setiap mukmin yang berada di dalam radius 94 km persegi dari pusat kedudukan musuh. Kemudian bagi umat Islam yang berada di luar radius 94 km persegi, untuk mempertahankan kemerdekaan ini hukumnya fardu kifayah dan akan menjadi fardu ain apabila umat Islam yang berada di dalam radius 94 km persegi itu terdesak oleh musuh. Dengan fatwa seperti ini, alhamdulillah arek-arek Surabaya dengan boneknya, bondo nekatnya, Allahu Akbar, melawan sekutu yang mencoba untuk kembali menjajah Indonesia. Waktu itu bukan pertempuran antara militer dengan militer,
tetapi pertempuran antara militer dengan penduduk sipil, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh presiden sebagai panglima tinggi militer. Nah, seperti itulah keadaannya. Yang memimpin adalah Mbah Abbas dari Buntet Cirebon. Beliau yang ditugasi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk sebagai panglima perangnya. Ya, beliau santai saja di dalam perang menghadapi musuh itu, karena hizibnya sudah usul kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perang itu sambil merokok udut dengan santainya. Ya, karena beliau hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ini orang-orang luar sana menganggap kalau orang-orang NU itu sakti. Nah, mumpung belum tahu kalau kita ini sudah tidak sakti, ya hijayah-hijayah yang dulu diijayahkan oleh ulama-ulama kita, mohon untuk bisa diamalkan kembali. Meskipun sekarang zamannya bukan zaman perang fisik, tetapi adalah perang pemikiran, perang ideologi, perang gagasan, perang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang putra-putri kita bekali dengan akidah yang kuat, juga dengan ilmu pengetahuan yang baik. Sehingga dengan demikian kita tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini tugas dari Nahdlatul Ulama sekarang ini. Adu jaduk ya boleh lah, tapi kalau saatnya. Tapi kalau tidak saatnya ya jangan. Yang namanya jihad itu kalau dalam situasi perang, kalau kita memahami jihad itu sebagai peperangan. Tapi sebetulnya jihad itu kan maknanya sangat luas. Tidak hanya dalam soal peperangan, tetapi juga melawan hawa nafsu. Bahkan ini disebut oleh Nabi termasuk jihad yang paling besar. Mendidik putra-putri, ya, mengasuh keluarga, memberikan nafkah yang halal dan thayyibah. Ini adalah merupakan jihad kita saat ini. Karena itu bagaimana Nahdlatul Ulama ini bisa mendampingi warga Nahdlatul Ulama tidak hanya dari sisi diniyah, tetapi juga dari sisi iktisadiyah atau perekonomian, bahkan juga dari sisi mabarot kemasyarakatan. Ini kita tata dengan baik. Alhamdulillah Kecamatan Suruh MDC sudah punya SMKNO, yang mudah-mudahan nanti punya lembaga-lembaga yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat, supaya masyarakat lebih berdaya. Dan ketika masyarakat berdaya, maka dengan sendirinya insya Allah Nahdlatul Ulama juga akan makmur. Tapi jangan seperti sahabat Kanjeng Nabi yang minta didoakan supaya kaya, tapi kemudian setelah kaya malah lupa untuk tidak berjuang. Na'udzubillah ini. Kalau kita cekap semanten atau pulau mungkin wonten manfaatipun, PKPN ini perlu diikuti. Keranten Nahdlatul Ulama sakmenika anggotanipun ideologi majemuk, betul kados riyin homogen. Nek rumiyin anggotanipun NU sedaya santri-santri dari pesantren-pesantren besar yang mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Namun sekarang ini anggotanya ya ada yang belum sarjana, ada yang sudah sarjana, bahkan juga ada yang lulusan dari luar negeri. Maka perlu ada upaya-upaya untuk menyamakan visi dan persepsi tentang Nahdlatul Ulama, sehingga punya gerakan yang sama menuju tujuan yang sama di bawah komando kepemimpinan ulama. Jadi nanti kalau ada baiat ini Kiai Nun Sewu, ada baiat ya satu-satunya ya, salah satunya yaitu nanti kita setia kepada Islam Ahlussunnah wal Jamaah, kita setia pada Pancasila dan NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar 45 NKRI ini juga didirikan oleh ulama-ulama kita. Bahkan dengan Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, dan banyak laskar-laskar yang lain. Dan tentu juga di sini insya Allah juga ada termasuk pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Nah inilah tugas kita untuk meneruskan. Negeri kita, negara kita adalah ibarat rumah kita sendiri. Kita rawat, kita jaga kebaikannya, kesejukannya, kedamaiannya, persatuannya. Kalau kita menganggap rumah sendiri, kalau ada genteng yang bocor, ya naik gentengnya, diperbaiki. Hanya orang-orang gila kalau orang memperbaiki rumahnya sendiri kemudian minta honor. Nggih, nyuwun pangapunten. Mekaten atur kula sedaya panjenengan ageng pangapunten khususipun dhateng para pejabat pemerintah, antara ulama dan umarok di dalam NU memang harus bersatu. Ini termasuk dua golongan besar yang berpengaruh kepada masyarakat.
Ada kebaikannya ulama juga nanti insya Allah ada kebaikannya bagi umarok. Kalau ada kebaikannya dari umarok juga akan kebaikan bagi rakyat seluruhnya. Marilah kita buka bersama pendidikan kader Pondok Nahdlatul Ulama ini dengan Ummul Fatihah. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mendapatkan karomahnya dari para aulia muslimin. Kula nyuwun ikhlasipun penggalih panjenengan ingkang derek PKPNU dari awal sampai akhir. Kalau tidak ada udzur syar'i ampun bolos. Kula riyen dari PKPNU itu sangat pinten kali Mustafa itu sangat pinten. Sangat pinten terus nek jenengan namung kali pinten mosok bolos. Ya pangapunten. Ya pangapunten. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin muassisi Jami'ah Nahdlatul Ulama wa usulil wafarin walidin mumuridi masyayim lahumul fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Sedulur padhon aku pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.